Teknologi informasi mengacu pada kombinasi perangkat keras ataupun perangkat lunak dan juga layanan yang digunakan untuk mengelola dan juga berbagai aktivitas untuk meningkatkan produktivitas. Nah, teknologi informasi juga mempengaruhi sebagian besar kehidupan modern di saat ini. Masalah teknologi juga seperti privasi data, perangkat seluler, dan media sosial mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Kita hidup di dunia yang dapat dilacak dan analisis dan juga diawasi tanpa pengetahuan kita. Bagian ini dapat juga digunakan untuk mengupgrade ataupun digunakan sebagai jalan atau penopang di dunia bisnis, yaitu mengetahui data dari masyarakat dan mengembangkannya sebagai data utama untuk mengembangkan perusahaan. Lalu perubahan dari sifat teknologi itu sendiri, teknologi informasi sendiri, dari sejarahnya yang dulu ketika sebelum komputer ditemukan, pencatatan masih menggunakan manual dan banyak hal, banyak contoh seperti mesin ketik, surat, dan lain sebagainya. Itu merupakan teknologi informasi yang dahulu kita pakai. Namun untuk sekarang kita sudah ada komputer, sudah ada jaringan internet, sudah ada HP gitu. Kita gunakan perangkat lunak dan layanan dan juga investasi sudah bisa melalui sebuah perangkat berupa handphone, berupa komputer, dan lain sebagainya. Untuk desain sistem, nah sistem itu kan juga merupakan proses langkah demi mengembangkan produk untuk kualitas yang tinggi ya. Tujuan kita mendesain sebuah sistem adalah untuk mengatur bagaimana sebuah sistem ini berjalan, untuk bagaimana sistem ini bekerja agar sesuai dengan keinginan kita. Seperti ketika kita mendesain sebuah laporan keuangan, kita desain sedemikian rupa agar laporan keuangan itu sangat berguna bagi kita. Lalu untuk menganalisis sistem, analisis sistem itu adalah anggota di sebuah departemen teknologi informasi yang berharga yang membantu merencanakan, mengembangkan, juga memelihara informasi. Analisis harus komunikatif yang baik ya, harus berkomunikasi dengan sangat baik. Dengan kemampuan berpikir yang analitis, kritis, yang kuat, karena sistem itu berbentuk layanan persyaratan bisnis ke dalam proyek AI. Ya, selanjutnya ada sistem informasi. Sistem adalah sekumpulan komponen berkaitan yang menghasilkan hasil yang diinginkan secara spesifik. Sedangkan informasi adalah data yang telah dirubah atau diproses menjadi keluaran yang berharga atau berguna bagi pengguna. Sistem informasi adalah sebuah sistem yang dirancang untuk menyediakan atau memberikan sebuah informasi yang berguna bagi penggunanya. Pada umumnya, informasi yang didapat akan dipergunakan sebagai dasar pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya ada 5 komponen kunci yang terdapat pada sistem informasi, yaitu yang pertama hardware. Hardware terdiri dari segala sesuatu yang ada di lapisan fisik sistem informasi. Contohnya peralatan jaringan internet, device yang digunakan, dan lain-lain. Yang kedua ada software. Software mengacu pada program yang mengontrol perangkat keras dan menghasilkan informasi atau hasil yang diinginkan. Yang ketiga ada data. Data adalah bahan mentah yang akan diubah oleh sistem informasi menjadi informasi yang berguna bagi penggunanya. Yang keempat ada proses. Proses menggambarkan tugas dan fungsi bisnis yang dilakukan pengguna, manajer, dan anggota staf TI untuk mencapai hasil tertentu. Proses merupakan elemen penyusun sistem informasi karena mewakili operasi bisnis sehari-hari yang sebenarnya. Yang kelima ada people. People atau orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap suatu informasi, suatu sistem informasi, dan biasa disebut dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang selanjutnya ada 1.3 yaitu internet bisnis strategis. Untuk merancang sistem yang sukses, analis sistem harus memahami operasi bisnis perusahaan karena tiap perusahaan berbeda-beda dalam melakukan operasi bisnis. Bisnis saat ini dibentuk oleh 3 tren utama. Yang pertama ada globalisasi yang meningkat pesat. Yang kedua ada integrasi teknologi untuk akses informasi yang lancar. Dan pesatnya pertumbuhan komputasi berbasis cloud dan layanan perangkat lunak. Tren ini didorong oleh kekuatan internet yang besar.
Yang pertama ada The Internet Model. Bisnis yang berbasis internet seringkali disebut sebagai e-commerce. Sistem berbasis internet melibatkan berbagai desain perangkat keras dan perangkat lunak. Namun model umumnya adalah serangkaian halaman web yang menyediakan tampilan visual bagi pengguna yang dikomunikasikan dengan software, manajemen basis data, dan server data berbasis web. Yang kedua ada B2C atau Business to Customer. Dengan menggunakan internet, konsumen dapat melakukan transaksi dengan online untuk membeli berbagai macam produk dan layanan. Lingkungan belanja ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan riset serta membandingkan harga dan fitur, memeriksa ketersediaan, mengatur pengiriman, dan memilih metode pembayaran yang diinginkan. Yang ketiga ada B2B atau Business to Business. Meskipun sektor bisnis ke konsumen lebih dikenal oleh pelanggan retail, namun volume transaksi pada B2B jauh lebih besar. Dan pengamat industri memperkirakan bahwa penjualan B2B akan meningkat tajam karena semakin banyak perusahaan yang berupaya meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Yang selanjutnya adalah memodelkan operasi bisnis. Analis sistem akan menggunakan pemodelan untuk mewakili operasi perusahaan dan kebutuhan informasi. Pemodelan menghasilkan representasi grafis dari suatu konsep atau proses yang dapat dianalisis, diuji, dan dimodifikasi oleh pengembang sistem. Seorang analis sistem dapat mendeskripsikan dan menyederhanakan sistem informasi dengan menggunakan sekumpulan model bisnis, data, objek, jaringan, dan proses. Pertama ada profil bisnis, adalah gambaran umum tentang misi, fungsi, organisasi, produk, layanan, pelanggan, pemasok, pesaing, kendala, dan tujuan masa depan perusahaan. Meski sebagian besar informasi ini sebenarnya sudah tersedia, seorang analis sistem biasanya perlu melakukan penelitian tambahan dan pencarian fakta untuk mengisi informasi yang hilang atau tidak lengkap. Selanjutnya ada model bisnis, itu menggambarkan informasi yang harus disediakan oleh sistem. Analis juga biasanya membuat model untuk mewakili data, objek, jaringan, dan komponen sistem lainnya. Meski model tersebut mungkin tampak tumpang tindih, sebenarnya model-model tersebut saling bekerja sama untuk menggambarkan lingkungan yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Pemodelan bisnis sendiri itu melibatkan profil bisnis dan serangkaian model yang mendokumentasikan operasi bisnis itu sendiri. Yang selanjutnya ada proses bisnis, adalah serangkaian transaksi, peristiwa, dan hasil spesifik yang dapat dijelaskan dan didokumentasikan. Model proses bisnis atau disebut juga BPM, secara garis besar menampilkan satu atau lebih proses bisnis seperti menangani reservasi maskapai penerbangan misalnya, atau mengisi pesanan produk, dan atau juga memperbarui akun pelanggan. Nah, kemudian lanjut kita ke sistem informasi bisnis. Di masa lalu, manajer teknologi dan informasi itu mengidentifikasi sistem informasi berdasarkan pengguna utamanya. Misalnya jika dia berada di staf administrasi, maka dia akan menggunakan sistem kantor. Atau jika dia merupakan staf operasional, maka dia akan menggunakan sistem operasional yang khusus gitu. Namun untuk saat ini cara tersebut sudah tidak berlaku. Semua karyawan termasuk manajer puncak menggunakan sistem produktivitas kantor untuk melakukan pekerjaannya. Begitu juga pengguna operasional yang seringkali melakukan sistem pendukung keputusan untuk melakukan pekerjaannya. Serangkaian definisi sistem baru ini juga dapat mencakup yang pertama ada komputasi perusahaan. Komputasi perusahaan ini mengacu pada sistem informasi yang mendukung operasi seluruh perusahaan dan kebutuhan manajemen data. Yang selanjutnya ada pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi atau bisa singkat TP, Transaction Processing, memproses data yang dihasilkan oleh operasi bisnis sehari-hari. Selanjutnya adalah dukungan bisnis. Sistem pendukung bisnis memberikan dukungan informasi terkait pekerjaan kepada pengguna di semua tingkat perusahaan. Sistem ini dapat menganalisis data secara transaksional, menghasilkan informasi yang diperlukan untuk mengelola dan mengendalikan proses bisnis. Juga dapat memberikan informasi yang mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan ini menggunakan database besar yang disebut basis pengetahuan yang memungkinkan pengguna untuk menemukan informasi dengan memasukkan kata kunci atau pertanyaan dalam frasa bahasa Inggris normal. Sistem manajemen pengetahuan ini menggunakan aturan inferensi, yaitu aturan logis yang mengidentifikasi pola dan hubungan data.
Selanjutnya ada produktivitas pengguna. Perusahaan biasanya membekali karyawan di semua tingkatan dengan teknologi yang meningkatkan produktivitasnya. Misalnya dapat dengan penggunaan email, pesan suara, konferensi video dan web seperti Zoom dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada asisten digital. Kemajuan pesat dalam pemrosesan bahasa alami telah memungkinkan sistem informasi bisnis jenis baru, asisten digital pribadi. Sistem ini merupakan kombinasi sistem manajemen pengetahuan dan sistem produktivitas pengguna yang ditingkatkan dengan kecerdasan buatan dan kemampuan pembelajaran mesin. Mereka biasanya berbasis cloud dan dapat tertanam di perangkat keras dan berbagai ukuran dan tipe. Selanjutnya ada integrasi sistem. Sebagian besar perusahaan besar melakukan sistem yang menggabungkan pemrosesan, transaksi, dukungan bisnis, manajemen pengetahuan, dan fitur produktivitas pengguna. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang model informasi organisasi. Perlu diketahui bahwa analisis sistem harus memahami model organisasinya terlebih dahulu untuk mengenali siapa yang bertanggung jawab atas proses dan keputusan tertentu, dan juga untuk mengetahui informasi apa yang dibutuhkan. Nah, seperti pada gambar atau diagram berikut yaitu tentang fungsi dan tingkat organisasi. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa untuk area fungsional yaitu personel operasional akan melapor kepada supervisor atau pemimpin tim. Kemudian tingkat berikutnya termasuk manajer menengah dan juga pekerja pengetahuan yang pada gilirannya akan melapor kepada manajer puncak. Dan dalam struktur perusahaan, manajer puncak melapor kepada dewan direksi yang dipilih oleh pemegang saham perusahaan. Nah, jadi di gambar sebelah kanan ini itu termasuk contoh karyawan operasional atau personal operasional, yaitu yang bergerak di bidangnya macam-macam, seperti ada yang di bidang IT, human resource, accounting atau keuangan, marketing dan lain-lain. Nah, sedangkan gambar yang di sebelah kiri itu tingkat organisasinya. Yang paling atas itu diduduki oleh top manager atau manajer puncak. Nah, untuk manajer puncak sendiri itu bertugas mengembangkan rencana jangka panjang atau yang disebut dengan rencana strategis untuk menentukan keseluruhan misi dari perusahaan itu sendiri. Manajer puncak fokus pada keseluruhan perusahaan bisnis dan menggunakan IT untuk menetapkan arah perusahaan. Untuk menyusun rencana tersebut, top manager atau manajer puncak juga membutuhkan informasi dari luar perusahaan seperti perakiraan ekonomi, tren teknologi, ancaman persaingan, dan isu pemerintahan. Kemudian di bawahnya top manager itu ada middle managers and knowledge workers atau yang bisa disebut manajer menengah dan pekerja pengetahuan. Nah, untuk manajer menengah sendiri itu bertugas memberikan arah atau arahan, sumber daya yang diperlukan, dan juga umpan balik kinerja kepada supervisor atau pemimpin tim. Karena mereka juga fokus pada kerangka waktu yang agak lebih pendek, manajer menengah membutuhkan informasi yang lebih rinci daripada manajer puncak. Sedangkan untuk pekerja pengetahuan itu contohnya seperti analisis sistem, programmer, akuntan, peneliti, dan lain-lain. Ya itu contohnya ya ada di gambar sebelah kanan itu. Jadi pekerja pengetahuan itu tugasnya memberikan dukungan untuk fungsi dasar organisasi. Kemudian di bawahnya lagi ada supervisor atau pemimpin tim. Jadi mereka itu bertugas mengawasi karyawan operasional dan menjalankan fungsi sehari-hari. Oleh karena itu, mereka selalu mengkoordinasikan tugas operasional dan orang-orang, membuat keputusan yang diperlukan, dan memastikan bahwa alat, bahan, dan pelatihan yang tepat tersedia untuk karyawan-karyawannya. Kemudian yang terakhir itu ada operational employees atau karyawan operasional. Nah, karyawan operasional ini mengandalkan sistem pemrosesan transaksi untuk memasukkan dan menerima data yang mereka butuhkan. Karyawan operasional juga membutuhkan informasi untuk menangani tugas dan membuat keputusan yang sebelumnya ditugaskan kepada supervisor.
Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu di sini sistem development. Nah, di sistem development kita menggunakan beberapa perlengkapan yang mana yang pertama yaitu ada modeling. Di sini modeling menampilkan tampilan grafis yang menunjukkan konsep, proses, dan sistem di mana pengembangan dapat menganalisis, menguji, dan memodifikasi. Sistem analisis dapat menyederhanakan sistem informasi dengan menggunakan sekelompok model bisnis, data, objek, dan network atau jaringan dan model proses. Yang kedua yaitu ada prototype. Nah, di sini prototype adalah versi kerja awal dari suatu sistem informasi, sama seperti produsen pesawat terbang menguji desain baru di terowongan angin, analisis sistem, membangun dan mempelajari prototipe sistem informasi. Di sini prototipe dapat berfungsi sebagai model awal yang digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi sistem yang telah selesai. Atau prototipe itu sendiri dapat berkembang menjadi versi final dari sistem. Apapun yang terjadi, pembuatan prototipe mempercepat proses pembangunan secara signifikan. Yang ketiga itu dalam prototipe ini kerugian darinya adalah keputusan penting mungkin dibuat terlalu dini, yang mana sebelum masalah bisnis atau TI dipahami secara menyeluruh, namun prototipe yang didasarkan pada teknik pencarian fakta dan pemodelan yang cermat dapat menjadi alat yang sangat berharga. Tekniknya yaitu adalah Computer Aided System Engineering Case Tool. Nah, di sini peralatan ini mempermudah dalam membangun sistem informasi sehingga meningkatkan teknologi informasi, produktivitas, dan meningkatkan kualitas produk jadi. Setelah pengembangan model, banyak alat CA yang dapat menghasilkan kode program yang mempercepat proses. Nah, selanjutnya yaitu metode pengembangan sistem. Di sini dalam metode pengembangan sistem ada 3, analisis struktur, berorientasi pada objek, dan agile. Nah, pada analisis struktur ini menggambarkan sistem dengan data dan proses pengembangan sistem yang dilakukan dalam tahapan-tahapan. Alat permodelan yang digunakan yaitu data flow diagram dan deskripsi proses. Yang kedua yaitu berorientasi pada objek, yang mana menunjukkan sistem dalam objek dan kombinasi data dalam proses. Objek diwakili oleh orang, hal, transaksi, dan kejadian. Alat pemodelan yaitu OO diagram. Yang terakhir yaitu agile, yang mana menekankan usaha bisnis berbasis tim. Proses pengembangan sistem dipecah dalam siklus atau iterasi yang menambah fungsionalitas. Masing-masing iterasi didesain, dibangun, dan diuji dalam proses yang berjalan. Upaya untuk meminimalkan risiko diutamakan. Alat dalam permodelan yaitu software, brainstorming, dan whiteboard. Nah, dalam SDLC itu kita biasanya mencakup dalam 5 hal yaitu sistem perencanaan, analisis sistem, desain sistem, sistem implementasi, serta dukungan dan keamanan sistem. Nah, di sini yang pertama yaitu di sistem perencanaan, yang mana fase perencanaan sistem ini biasanya dimulai dengan permintaan formal ke Departemen TI yang disebut permintaan sistem, yang menggambarkan masalah atau perubahan yang diinginkan dalam informasi atau proses bisnis. Dan di sini tujuan dari fase ini adalah untuk melakukan penyelidikan awal untuk mengevaluasi peluang atau masalah bisnis terkait TI. Yang kedua yaitu analisis sistem, yang mana tujuan dari tahap analisis sistem yaitu untuk membangun logika model sistem baru. Langkah pertama yaitu rekayasa persyaratan, yang mana di sini analisis menyelidiki proses bisnis dan mendokumentasikan apa yang harus dilakukan sistem baru untuk memuaskan pengguna. Ketiga yaitu desain sistem. Di sini tujuan dari tahap desain sistem yaitu untuk menciptakan model fisik yang akan memenuhi semua persyaratan yang terdokumentasi untuk sistem. Pada tahap ini sendiri antarmuka pengguna dirancang dan
keluaran, masukan, dan proses yang diperlukan diidentifikasi. Dan selama pada fase ini desain sistem, arsitektur aplikasi juga ditentukan, yang akan digunakan pemrograman untuk mengubah desain logis menjadi modul dan kode program. Hasil dari fase ini yaitu spesifikasi desain sistem yang dipresentasikan kepada manajemen dan pengguna untuk ditinjau atau disetujui. Dan yang keempat yaitu implementasi sistem. Di fase ini, sistem juga mencakup penilaian yang disebut evaluasi sistem untuk menentukan apakah sistem beroperasi dengan baik dan apakah biaya dan manfaat sesuai harapan. Dan yang terakhir yaitu dukungan dan keamanan sistem. Di sini selama masa ini staf TI memelihara, meningkatkan, dan melindungi sistem. Perubahan pemeliharaan memperbaiki kesalahan dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan seperti tarif pajak baru, penyempurnaan pemberian fitur dan manfaat baru. Dan untuk tujuan dari fase ini adalah untuk memaksimalkan laba atas investasi TI. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu Departemen Teknologi Informasi. Departemen Teknologi Informasi mengembangkan dan memelihara sistem informasi. Departemen ini menyediakan dukungan teknis yang mencakup 7 fungsi utama. Yang pertama, ada pengembangan aplikasi. Kelompok pengembangan aplikasi teknologi informasi biasanya memberikan kepemimpinan dan bimbingan keseluruhan dengan tim yang terdiri dari pengguna, manajer, dan anggota staf LT untuk mengembangkan sistem mereka sendiri. Yang kedua, ada dukungan dan keamanan sistem. Dukungan dan keamanan sistem memberikan layanan perlindungan dan pemeliharaan yang penting pada perangkat keras dan perangkat lunak sistem, termasuk sistem komputasi perusahaan, jaringan, sistem pemrosesan transaksi, dan infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Grup ini juga menginstal dan mendukung sistem operasi, teleperangkat lunak komunikasi, dan sistem manajemen basis data tersentralisasi. Yang ketiga, ada dukungan pengguna. Dukungan pengguna memberi pengguna informasi teknis, pelatihan, dan produktivitas mendukung. Fungsi dukungan pengguna biasanya disebut help desk. Spesialisasi dukungan pengguna menjawab pertanyaan, menyelesaikan masalah, dan berfungsi sebagai pusat penyelesaian masalah dan solusi pengguna. Yang keempat, ada administrasi basis data. Administrasi basis data melibatkan desain data, manajemen pencadangan, keamanan, dan mengakses. Terlepas dari ukuran perusahaan, database sangat penting bagi aplikasi serta memerlukan perhatian terus-menerus dan dukungan secara teknis. Yang kelima, ada administrasi jaringan. Operasi bisnis bergantung pada jaringan obrolan yang memungkinkan sistem informasi seluruh perusahaan. Administrasi jaringan mencakup pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak, dukungan dan keamanan. Selain mengendalikan akses pengguna, administrator jaringan juga mengkonfigurasikan, memanage, memonitor, dan memelihara aplikasi kerja yang lain. Yang keenam, ada dukungan web. Dukungan web adalah fungsi dukungan teknis yang penting, seperti membangun halaman web, memantau lalu lintas, mengelola perangkat keras dan perangkat lunak, dan menghubungkan web aplikasi berbasis pada sistem informasi perusahaan. Web yang andal dan berkualitas tinggi dukungan sangat penting bagi perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce. Yang terakhir ada penjaminan mutu. Banyak departemen teknologi informasi yang besar juga menggunakan tim jaminan kualitas yang melakukan peninjauan dan menguji semua perubahan aplikasi dan sistem untuk memverifikasi spesifikasi dan perangkat lunak. Tim penjaminan mutu biasanya merupakan unit terpisah yang melapor langsung ke teknologi informasi pengelolaan. Baik, selanjutnya yaitu analisis sistem. Seorang analisis sistem menyelidiki, merancang, mengevaluasi, dan memelihara suatu informasi perusahaan. Yang pertama ada peran.
peran seorang analisis sistem, dia membantu mengembangkan suatu sistem IT yang mengembangkan suatu bisnis. Contohnya seperti jika mereka menjelaskan proses bisnis kepada pemogram, mereka harus menggunakan bahasa yang jelas dan dapat dipahami oleh seorang pemogram. Selanjutnya yaitu sertifikasi. Sertifikasi yaitu mensertifikasi bahwa seorang menunjukkan suatu keterampilannya pada tes standar. Yang terakhir ada peluang karir. Suatu perusahaan akan membutuhkan analisis sistem untuk menerapkan teknologi baru.